Hai, selamat datang di Ronimus. Spider-Man No Way Home adalah film Spider-Man terbaru yang melanjutkan sekaligus menjadi penutup trilogi Spider-Man di MCU yang sudah diawali dengan dua film sebelumnya, yaitu Spider-Man Homecoming dan Spider-Man Far From Home. Film ini masih disutradarai oleh Jon Watts dan hype untuk film ini sendiri udah terbangun cukup lama ya menurutku ya. Kalau nggak salah mulai dari tahun kemarin, dan makin mendekati tanggal rilis atau mendekati hari H, makin tinggi juga tuh harapan orang-orang akan film ini. I've only had 1 week where my life has felt normal. That was when you found out. Spider-Man No Way Home mengambil alur benar-benar setelah ending dari film Spider-Man Far From Home, yang mana identitas Spider-Man sendiri dibongkar oleh Mysterio dan disebarkan oleh J. Jonah Jameson, yang diperankan oleh J.K. Simmons. Akibatnya semua orang tahu siapa itu Spider-Man dan membuat kehidupan Peter Parker dan sekaligus orang-orang terdekatnya menjadi cukup kacau balau lah. Alhasil Peter meminta bantuan kepada Doctor Strange, tapi bukannya malah beres, sebaliknya malah semakin berantakan. Oke, action untuk film ini luar biasa seru. Kalian tahu kan adegan action di film Spider-Man 2, Sam Raimi, di mana Doc Ock menggunakan tangan besinya dan cukup merepotkan untuk Spider-Man. Di film The Amazing Spider-Man 2, yang di mana Electro menembak tegangan listrik kemana-mana. Ya kalian bisa lah berekspektasi cukup tinggi untuk masalah actionnya, karena sama sekali tidak mengecewakan untuk pribadi, dan seru untuk disaksikan sepanjang film. Sama sekali nggak bikin bosan. Dan kalau ngomongin villain itu sendiri, yang seperti kalian semua sudah lihat di trailer Spider-Man No Way Home, bahwa mereka membawa banyak villain dari film-film Spider-Man yang sebelumnya. Alfred Molina sebagai Doc Ock, Willem Dafoe sebagai Green Goblin, Jamie Foxx sebagai Electro, yang di sini berubah menjadi lebih comic accurate by the way untuk kostumnya, Thomas Haden Church sebagai Sandman, dan Rhys Ifans sebagai Lizard. Semua villain ini tetap sebagus sebagaimana aku mengingat mereka ketika aku dulu nonton film-film Spider-Man di bioskop. Setidaknya beberapa dari mereka ya, karena kenyataannya sayangnya dua villain di sini cuma kerasa sebagai pelengkap adegan big fight di akhir doang. Dan aku pikir nggak sesuai dengan ekspektasi seperti yang aku bayangkan. Dan aku yakin kalau kalian nonton, pasti akan merasakan hal yang sama. Kerasa prioritasinya dan memang cukup berat di beberapa villain aja. Ya walaupun setidaknya yang mereka prioritaskan memang cukup berhasil, dan aku juga langsung tenggelam ke dalam ceritanya. So actually it's no problem at all. At least for me. Tapi yang benar-benar menjadi highlight di sini, di antara semua villain yang kita sudah tahu, Willem Dafoe sangat luar biasa di sini. Ya emang nggak mengherankan juga ya, mengingat di film-film lainnya kan juga dia memerankan bagiannya dengan sangat brilian. Tapi lagi-lagi, Dafoe sungguh paham dengan apa yang harus dia kerjakan, dan tentunya juga sebanding dengan harapan para penonton. Aku juga suka ketika menyadari bahwa film ini dimulai dengan tone yang cukup serius, dan spontan lumayan efektif untuk memingkat para penontonnya ketika pertama kali film itu diputar. Sampai tone serius ini di awal ini langsung berubah dengan gaya MCU kebanyakan yang penuh jokes, ceria, dan terkesan kurang serius. Meskipun beruntungnya, hampir sekitar 90% jokes yang dilemparkan sebenarnya sukses. Dan bahkan di tempat studio aku nonton pun sepertinya semua orang merasakan hal yang sama. Tetapi ini lebih kepada keluhanku pribadi, bahwa aku merasa masih ada sebagian candaan yang nggak perlu dilemparkan. Kenapa? Karena terkadang candaan di momen yang kurang pas justru dapat merusak momen itu sendiri. Momen yang mungkin harusnya agak serius misalnya, dan baiknya dipertahankan agak lama. Malahan bisa-bisa lenyap, ya karena candaan itu tadi. Ya, tapi kan ini Marvel yang kita omongin ya. Jadi bisa dimaklumi, dan memang sudah jadi template mereka selama membuat film-film sebelumnya. What was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? Menurutku kekuatan terbesar film ini adalah cara mereka membawa kita sebagai penonton melalui gelombang emosi yang dahsyat. Ada momen kita dibuat senang, momen kita dibuat tegang, momen kita dibuat sedih, dan momen very exciting yang sampai bikin bulu kuduk merinding, semuanya ada di film ini. Dan kalau misalnya kita bandingin dua film Spider-Man versi MCU sebelumnya, ya sudah pasti, film ini jauh lebih baik dari dua film Spider-Man sebelumnya. Dari Homecoming dan juga dari Far From Home. Karena di dua film tersebut, aku masih melihat Peter Parker yang masih remaja, dan film Spider-Man yang berada di dunia MCU, bukan Spider-Man sebagai film seutuhnya sendiri. Homecoming seputar Tony Stark. Far From Home mengenai legacy dari Tony Stark. Tapi di No Way Home, baru aku melihat pertumbuhan Peter sebagai superhero. Dan khususnya mengingatkan kembali, what makes superhero a superhero. Dan dengan banyaknya permainan emosi di film ini, yang berbeda dari dua film yang sebelumnya, aku rasa di sini Tom Holland benar-benar memberikan performa yang luar biasa. Dan aku yakin bukan karena Tom Holland tidak bisa memberikan performa yang luar biasa di dua film yang sebelumnya, tapi lebih kepada tidak ada kesempatan untuk membuktikan bahwa dia bisa. Karena lagi-lagi aku bilang bahwa di sini Tom Holland benar-benar berhasil membuktikan bahwa ia adalah aktor yang luar biasa. Sama halnya juga dengan Zendaya yang makin kesini memang makin terbukti kalau dia adalah aktris yang bagus banget. Buat kalian yang mungkin mulai suka dengan karakter MJ di film Spider-Man Far From Home, aku yakin kalian akan makin jatuh cinta dengan MJ di film ini. This is all my fault. I can't save everyone.
Ya, secara keseluruhan aku puas banget dengan film ini. Suka banget sama ceritanya yang lebih dalam, puas pada performa semua aktor dan aktrisnya, and really having fun sepanjang film. Bisa dibilang ini adalah film Spider-Man fan service yang nggak asal-asalan, dan semuanya masih beralasan dan juga make sense. Sangat sepadan untuk kalian tonton berkali-kali. Belum lagi dengan endingnya yang memuaskan dan memberi ruang kalau-kalau akan ada film Spider-Man yang berikutnya. Jadi segitu aja, terima kasih dan sampai jumpa di video yang berikutnya.